Tes, tes. Halo Gen FOMO, saya lagi nih, Safar Nurhan. Masih di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tetap tidak berbobot. Seperti biasalah, sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, dan semoga penting. Tapi ingat, di sini dilarang baper. Gen FOMO, siapa di sini yang nonton debat capres perdana kemarin? Yang belum nonton, nonton dulu supaya bisa menilai para kandidat secara kualitas dan gagasannya, bukan cuma karena gimmicknya doang. Nah, buat yang udah nonton, yuk kita gibahi performa dari ketiga capres di debat kemarin. Soalnya saat debat kemarin terlihat jelas wajah asli calon presiden kita. Mana yang benar-benar otentik dan mana yang selama ini dibuat-buat. Debat pertama mengangkat topik hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Yuk. Sebelum mulai, gelar dulu tikarnya. Kalau udah, markibah. Mari kita gibah. Kita mulai dari paslon 01, Anies Baswedan. Pada debat perdana kemarin, harus diakui penampilan Anies memang mengagumkan. Ya, sudah bisa kita tebak sih. Anies kan memang the king of rhetoric. Kalau urusan debat, doi pasti jagonya. Dalam momen debat semalam, Pak Anies pakai mode full attack. Walau attack-nya cuma diarahkan ke Capres 02 aja. Pak Bowo, gimana enggak? Di sesi pertama aja, saat penyampaian visi dan misi, Anies langsung menyerang ke inti jantung Pak Bowo dengan menghadirkan orang tua Harun Al-Rashid, seorang anak yang harus kehilangan nyawanya saat demo membela Prabowo pada 2019 lalu di KPU. Harun Al-Rashid merupakan salah satu dari 9 orang yang tewas akibat rangkaian kerusuhan pasca pemilu 2019, di mana saat itu Harun baru berusia 15 tahun. Aduh Pak Anies, baru mulai loh, kok udah dibombardir? Jadi langsung naik kan temperamen Pak Bowo. Nani? Terus yang paling epik saat sesi saling respon, Anies mengulti Bowo. Letor, masukin deh, masukin. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Waduh, sadis. Sampai-sampai Pak Bowo terdiam 1000 bahasa dan membalas Pak Anies dengan ekspresi wajah yang ngenyek. Ini parah nih. Tenang. Ada untungnya juga ya kali ini KPU nggak siapin podiumnya. Hehehe. Oke, selanjutnya sang capres gemoy yang selama debat kemarin nggak sempat mengeluarkan semua jurus joget gemoynya. Maklum, masih di awal-awal Anies udah bikin emosi. Jadi keluar deh aslinya Pak Bowo. Sabar Pak, sabar.
nanti nggak gemol lagi. Kira-kira para generasi TikTok yang selama ini kemakan branding gemoy Pak Bowo, setelah melihat aslinya beliau debat kemarin, masih tetap tergemoy-gemong nggak ya? Selama debat, jawaban Pak Bowo terlihat kerap tidak nyambung, normatif, dan jarang membawa contoh nyata dari apa yang sudah beliau kerjakan. Nggak kayak Mas Ganjar dan Pak Anies. Pada sesi pertama aja, Pak Bowo hampir tidak menyentuh topik debat kemarin. Cuma sedikit menyinggung komitmen soal pemberantasan korupsi. Dan yang membuat saya bertanya-tanya, itu KPU apa nggak nyediain AC atau pendingin ruangan? Soalnya saya lihat Pak Bowo ngelap keringat mulu. Terus saat sesi saling tanya, pertanyaan Pak Bowo ke capres lain kagak ada yang relate ke topik debat. Nih ya, Pak Bowo malah nanya ke Anies soal polusi. Dan malah nanya soal pengentasan pengangguran ke Ganjar. Padahal topiknya kan hukum dan HAM. Maklumlah, diserang dari sisi kiri dan kanan. Jadi ngeblank tuh grandpa. Hahaha. Terakhir, kita bahas paslon 03. Ganjar Pranowo. Saya mau bahas outfit dulu nih sebelum masuk ke substansi. Bajunya keren tuh Pak. Set 3 jari. Mau dong satu buat kondangan. Bismillah komisaris. Ternyata sepatu Pak Ganjar dan wakilnya itu brand lokal. Loh. Ternyata sepatu Pak Ganjar dan wakilnya itu brand lokal asal Bandung. Namanya Pijak Bumi yang terbuat dari bahan daur ulang dan harganya murah. Nah, gini dong, local pride. Nah, endorse bisa kali. Balik ke soal debat. Mas Ganjar di debat perdana ini kelihatan beda ya. Auranya positif, lebih kalem. Dan yang penting, kali ini beliau nggak blunder lagi. WKWK ya. Jawaban-jawaban Ganjar juga bisa dibilang tepat sasaran. Soalnya, Ganjar nggak cuma menjawab dengan teori, sama kayak Anies. Tapi juga membawa data dan track record dia selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Jam terbang emang nggak bisa bohong ya guys ya. Canggih. Kemarin itu juga ada momen epic waktu Anies dan Bowo saling serang. Mas Ganjar kelihatan berdiri di tengah-tengah perseteruan Anies dan Bowo. Santai banget Mas. Beliau juga sesekali ikut nyerang Bowo sih. Misal saat sesi saling tanya, Ganjar mempertanyakan aksi nyata yang akan dilakukan Bowo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan disitulah Bowo lagi-lagi tersulut emosi. Jangan dipolitisasi Mas Ganjar ya. Menurut saya Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Ulti yang epik dari Ganjar itu langsung meng-uppercut Bowo. Mas Anies, Mas Ganjar, kok sama-sama tegaan sih? Nggak takut kualat ta? Orang tua lo itu. Genfomo,
Kira-kira hasil survei pasca debat ini gimana ya? Apa Gen Z masih bakal all in Pak Bowo setelah melihat versi aslinya? Tapi nih ya, yang buat saya makin gak sabar adalah debat selanjutnya yang akan menampilkan para cawapres. Di debat capres kemarin aja, dia ikut tersulut emosi. Apalagi di debat cawapres besok. Gitu deh, namanya juga sama-sama Libra. Takut.